Selamat malam semua umat Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, kaum remaja, orang-orang muda Katolik, semua anggota keluarga terkasih di rumah masing-masing, juga semua yang berada di tempat yang jauh, juga kepada para imam, biarawan-biarawati, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, selamat bertemu. Pada kesempatan yang istimewa ini, bertepatan dengan Hari Minggu Panggilan Sedunia, kita diajak untuk secara khusus dan istimewa berdoa, memohon karunia panggilan Tuhan untuk gereja dan untuk pelayanan umat manusia. Pada kesempatan yang istimewa ini, setelah kita mendengar sharing pengalaman panggilan dan hidup pelayanan sebagai imam dari beberapa pastor kita yang ada pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu dua pesan dan harapan saya kepada seluruh umat, juga kepada ibu bapa, orang tua di rumah tangga, juga kepada anak-anak, kepada kaum remaja, juga kepada orang muda Katolik, dan tentu saja juga pesan kepada para pastor, biarawan-biarawati. Hari ini hari panggilan sedunia. Baiklah, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mau mengutip perkataan dari Yesus kepada orang banyak ketika dia berbicara tentang dirinya, juga berbicara tentang misi perutusannya ke tengah dunia ini sebagai gembala yang baik. Kalau tadi beberapa imam juga berbicara memperkenalkan diri, panggilan mereka, tugas perutusan mereka. Pada kesempatan yang berharga ini, saya juga mau mengajak untuk bagaimana kita terus-menerus
belajar pada Gembala Agung, Yesus Gembala Baik. Dalam bacaan Injil Santo Yohanes yang hari ini kita dengar, saya mengutip perkataan Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang mempunyai daya, yang membangkitkan semangat dan sukacita. Saudara-saudari, hidup ini sungguh berarti, sungguh bermakna. Siapa yang tidak ingin hidup? Ingin akan hidup yang sehat dan bahagia. Ingin hidup sejahtera lahir dan batin. Untuk itulah Yesus telah datang ke dunia ini. Untuk itulah Yesus telah menderita sengsara. Untuk itulah Yesus telah menumpahkan darah dan wafat di kayu salib, supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yesus, Gembala Baik, yang telah menyerahkan nyawa bagi kita domba-dombanya. Saudara-saudari, melihat situasi hidup kita saat ini, melihat situasi dunia kita yang sampai saat ini masih dilanda penderitaan-penderitaan, kecemasan-kecemasan, kegelisahan-kegelisahan, sakit dan penyakit yang disebabkan oleh wabah virus corona. Banyak orang telah menjadi korban. Banyak yang meninggal dunia karena wabah ini. Ada yang masih sedang terpapar oleh virus ini. Pertanyaan yang mungkin menantang iman kita, apakah kata-kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan," masih relevan? Apakah Yesus memang Gembala Baik, tetap hadir, setia menyertai kita dalam situasi kita saat ini? Saudara-saudari, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati, seluruh umat Tuhan, Yesus hadir pada situasi saat ini, hadir di dalam momen khusus kita saat ini. Dia setia menyertai kita. Dia hadir dalam banyak bentuk dan cara, menuntun kita untuk boleh keluar dari situasi saat ini. Yesus Gembala Baik
Dia hadir dalam diri dan upaya para pemimpin bangsa-bangsa yang sampai dengan saat ini bekerja keras untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana ini. Yesus hadir dalam diri Bapa Suci, Paus di Roma. Yesus hadir dalam diri para pemimpin gereja. Ia juga hadir dalam diri para pemimpin umat beragama. Dia hadir dalam diri para dokter, petugas-petugas medis yang berada pada garis terdepan, mengambil risiko, mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan para pasien. Yesus hadir di tengah dunia kita tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, golongan, dan agama. Dia hadir dan mengajak kita untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk mengatasi bencana saat ini. Saudara-saudari, pada hari Minggu panggilan ini, kita membutuhkan gembala-gembala, para imam, para pastor, biarawan-biarawati. Kita membutuhkan pemuda-pemudi, anak-anak, para remaja, semua orang untuk tampil, boleh berada di garis terdepan, menjadi saksi, pewarta, menjadi gembala zaman ini, menyalurkan hati kegembalaan Tuhan Yesus kepada manusia sepanjang zaman. Juga secara khusus pada saat ini, kita berdoa agar Tuhan yang empunya panenan boleh mengirim pekerja-pekerja kepada panenan itu. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian untuk Dia mengirimkan pekerja-pekerja ketuaian itu. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, pada hari Minggu panggilan sedunia, kita berdoa mohon panggilan Tuhan. Kita berdoa di rumah-rumah, keluarga-keluarga, karena keluarga adalah sel, tempat yang paling penting di mana benih panggilan Tuhan itu ditanam, bertumbuh dan berkembang. Dan oleh karena itu, saya mengajak para orang tua untuk boleh menciptakan di rumah tangga. Tentu saja momen yang istimewa dan berharga ini, walaupun kita berada dalam situasi yang sulit, tapi kesempatan seperti ini adalah kesempatan berahmat. Ketika kita diminta untuk berada di rumah, hadir bersama sebagai satu persekutuan di rumah
orang tua dan anak-anak untuk membangun kebersamaan di rumah melalui doa bersama, makan bersama. Kita menjadikan keluarga kita tempat di mana benih panggilan Tuhan bertumbuh dan berkembang. Saya juga mengajak anak-anak, para remaja, orang muda Katolik. Yesus membutuhkan kamu. Yesus membutuhkan gembala-gembala zaman ini. Jadilah orang-orang yang berani, rela memberi diri. Tampillah untuk memberi hidup kepada dunia. Tampillah untuk memberi hidup kepada banyak orang, agar mereka memiliki hidup yang selimpah-limpahnya. Yesus membutuhkan gembala-gembala. Yesus membutuhkan kita semua memberanikan diri, tampil untuk memberi hidup. Kepada para imam, para pastor, biarawan-biarawati, pada situasi penuh tantangan ini, tampillah, tetap setia berdiri di garis paling depan, memberi hidup agar semua orang boleh memiliki hidup dan hidup yang selimpah-limpahnya. Memang kita perlu menjaga diri. Kita perlu waspada. Tapi bagi para imam, tidak boleh ada ketakutan untuk melayani, memberi diri pada situasi seperti saat ini. Jadilah imam yang tangguh, berani berada di garis depan dalam situasi saat ini yang membutuhkan kita. Bergembiralah, bersukacitalah, karena Tuhan memanggil, memilih dan mengutus para imam menjadi gembalanya. Dan kepada anak-anak muda, kaum remaja, anak-anak kecil, Yesus membutuhkan kamu. Tampillah dengan berani memberi diri, melayani Tuhan, melayani banyak orang yang pada dasarnya memberi hidup kepada dunia, memberi hidup kepada sesama, dan hidup itu adalah hidup yang penuh. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Ratu para imam, Tuan Ma, Tuhan memberkati. Jadilah pelayan umat di mana saja kita diutus. Selamat malam, terima kasih.